warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Bernier dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Including XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa perkembangan teknologi akan berkembang secara cepat, pesat, melesat, bahkan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan membawa dampak yang luar biasa dan mampu merubah tatanan kehidupan dunia. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi bahwa akan banyak peristiwa yang terjadi akibat perkembangan dari teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti suka hati. Pembangunan kompleks perumahan dimulai. Manusia-manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 diprediksi bahwa akan digunakan teknologi dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan terjadi. Hadirin yang kami banggakan, media sosial kini bukan hanya sebagai proses pengganti dari komunikasi, akan tetapi dengan media sosial kita dapat berinvestasi, berbagi motivasi, menghibur diri, bahkan mendapatkan sebuah inspirasi. Namun hadirin, kini media sosial banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai buktinya, media sosial sebagai tempat penayangan porno aksi dan pornografi, sebagai tempat penyebaran berita kontroversi dan provokasi, bahkan media sosial sebagai tempat penyebaran ideologi yang mana hal ini bisa merusak pikiran dan hati. Inilah hadirin dampak langsung yang terjadi dari penggunaan media sosial yang telah mengabaikan nilai-nilai etika. Timbul sebuah pertanyaan hadirin, bagaimana solusi Islam dalam menanggapi permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul pemanfaatan media sosial dengan bijak di era milenial, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Penebar sayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya sebuah komunikasi yang baik dalam memahami sebuah berita ataupun informasi yang telah kita terima. Sebagaimana lafaz yang telah disebutkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sebuah berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut. Dengan demikian hadirin, penjelasan di atas menjelaskan kepada kita pentingnya sebuah nilai etika, moral dan akhlak dalam siklus bermedia sosial. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimana kaitannya dengan kondisi media sosial di negara kita saat ini? Sungguh sangat disayangkan hadirin, media sosial sebagai alat pemborohan pada manusia. Sebagai buktinya, berdasarkan dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa 215,63 juta jiwa penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Tidak heran hadirin jika penetrasi internet Indonesia melebihi yang ada di Asia, bahkan yang ada di dunia. Sedangkan menurut laporan dari State of Mobile Gaming pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia telah menempati peringkat 3 besar dunia dalam unggahan game yang ada di Google Play. Hal inilah hadirin yang menjadikan manusia kecanduan tiada henti, Tak mampu berimajinasi, tak mampu menyelesaikan masalah pribadi, mengurung diri, bahkan pikiran kotor yang selalu menghantui. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Melihat permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah solusi yang dapat menghindari dari dampak negatif media sosial. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. يدعون
dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 1 halaman 365 menjelaskan bahwa lafaz wa ulaika humul muflihun terdapat sifat al-falah yang berarti keberuntungan. Hal ini ditujukan kepada sebagian orang yang dapat berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena hal ini merupakan fardu kifayah. Dengan demikian hadirin, ayat di atas mengandung sebuah solusi dalam menghadapi dampak negatif dari media sosial. Ada beberapa cara yang dapat kita terapkan, di antaranya Membuat konten tausiah Islami, kata-kata motivasi, berinteraksi dengan budi pekerti, menghibur tanpa melukai hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari uraian yang telah dapat kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam penggunaan media sosial kita harus mengimbangi dengan nilai moral, akhlak, akidah, dan etika, sehingga media sosial dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana lantunan nada berikut. Pemuda, mari kita gunakan media untuk menyeru kebaikan. Jangan selalu disalahgunakan untuk menyebarkan keburukan. Mungkin cukup sekian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Awal kata dengan basmalah, alhamdulillah kata pujian. Apabila ada salah dan khilaf, Ampun dan maaf kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.